Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahlian Akhiansah, NPM saya 25570510006. Di sini saya akan membahas perbaikan kuis PP. Sebelum itu saya minta maaf karena saya tidak ada laptop, jadi saya hanya menampilkan gambar hasil codingannya ya. Oke, untuk nomor pertama adalah konversi satuan. Sebuah perusahaan logistik internasional bernama Cargo Express sedang berusaha meningkatkan efisiensi pencatatan data pengiriman. Setiap kali sebuah truk datang membawa kargo, berat totalnya akan dicatat dalam kilogram. Namun perusahaan ingin pencatatan lebih rapi dengan cara memecahkan total berat tersebut ke dalam box standar. Aturan pencatatan boxnya adalah satu box sama dengan 25 kg. Jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kg, maka sisa tersebut tetap dicatat sebagai kilogram sisa, bukan box. Oke, untuk codingannya adalah seperti biasa kita memasukkan include-nya dulu, lalu using name pass std, lalu kita masukkan integer main. Lalu kita input variabelnya, total berat sama dengan total berat kargo, lalu box sama dengan menyimpan hasil jumlah box penuh. Lalu sisa berat sama dengan menyimpan sisa kargo yang kurang dari 25 kg. Lalu kita masukkan logika perhitungan. Box sama dengan total berat dibagi 25. Pembagiannya menggunakan integer slice untuk secara otomatis membulatkan di bawah, menghasilkan jumlah maksimum box penuh. Misalnya 117 dibagi 25 hasilnya 4. Selanjutnya menghitung sisa kargo. Sisa berat sama dengan total berat modulo 25. Menggunakan operator modulus untuk mendapatkan sisa hasil bagi, yang merupakan sisa berat kargo yang tidak cukup mengisi satu box. Misalnya 117 modusnya 25 sama dengan 17. Maka output yang ditampilkan kedua hasil tersebut jumlah box dan sisa KG-nya. Oke, untuk yang kedua saya bisa memilih antara nomor 2 atau 4. Jadi saya memilih nomor 2. Untuk nomor 2 itu tebak segitiga. Jadi diberikan 3 bilangan bulat positif yang mempresentasikan panjang sisi suatu segitiga A, B, dan C. Tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi tersebut dengan aturan berikut. Jika tiga sisi tidak dapat membentuk segitiga yang valid, maka keluarkan bukan segitiga. Jika ketiga sisi sama panjang, maka jenis segitiga adalah sama sisi. Jika dua sisi sama panjang, maka jenis segitiga adalah sama kaki. Dan jika sisi berbeda panjang, maka jenis segitiga adalah sembarang. Oke, kita masuk ke codingannya. Seperti biasa, masukkan include-nya dulu, lalu using name pass std, lalu integer main. Lalu masukkan integer A, B, dan C. Selanjutnya masukkan cin lebih dari A lebih dari B lebih dari C. Setelah yang kita pakai logika if else, jadi jika A plus B lebih dari C, A plus C lebih dari B, dan B plus C lebih dari A. Jika bisa masuk ke kategori segitiga, namun jika A sama dengan B dan A sama dengan C, maka output yang akan sama sisi else if A dengan B, A sama dengan C, dan B sama dengan C, maka output adalah sama kaki. Namun jika tidak ada sama panjang, maka akan keluar segitiga sembarang. Oke, untuk nomor 6, segitiga misterius. Seorang ilmuwan mendeteksi kemunculan pola misterius di luar angkasa menggunakan teleskop. Pola tersebut berbentuk seperti segitiga yang tersusun oleh banyak bintang dan detik ke N bintang-bintang. Jika membentuk pola segitiga siku-siku dan tinggi N, namun ilmuwan menemukan hal yang aneh, yang mana jika N adalah bilangan genap, maka pola segitiga akan terlihat terbalik. Anda diminta untuk ilmuwan untuk membuat program sesuai dengan pola bintang tersebut.
Oke. Seperti biasa, include-nya kita masukkan include-nya dulu, lalu using name pass std, lalu integer main. Lalu masukkan integer n yang dimana itu berfungsi untuk membuat variabel dan menyimpan tinggi segitiganya, dan cin berfungsi untuk membacanya. Lalu kita menggunakan if else yang berfungsi untuk menentukan arah segitiganya, apakah sudah berfungsi normal maupun ganjil atau genap. Dan di situ kita menggunakan modulus untuk mengecek n itu ganjil atau genap. N dinyatakan ganjil jika n dimoduluskan dengan 2 sama dengan 1. Jika dinyatakan ganjil, maka segitiga akan naik dari 1 ke n, dan seperti itu juga kebalikannya. Nah, untuk membuat segitiga kita memerlukan perulangan searah atau for dalam for. Oke, untuk nomor 8 adalah max. Pada suatu hari, seorang dosen ingin merangkap sebuah nilai mahasiswa. Dia ingin mengapresiasi seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbesar. Anda dapat diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nilai terbesar dari daftar angka yang diberikan. Lalu ditampung nilai tersebut ke dalam array. Kemudian Anda dapat tampilkan nilai tersebut dalam array tersebut. Input formal baris pertama berisi bilangan n, yaitu bilangan nilai dalam array. Baris kedua berisi deretan nilai yang dipisahkan dengan spasi. Oke. Seperti biasa, kita memasukkan dulu include-nya, lalu using name pass std, lalu integer main, lalu integer n. Setelah itu masukkan cin lebih dari n, lalu pakai integer array n, yang dimana n di soal adalah 10. Setelah itu looping integer i sama dengan 0, terus nambah sampai n. Nah, datanya akan disimpan di cin array i. Lalu masukkan integer terbesar sama dengan array 0, lalu looping integer i sama dengan 1 lebih kecil dibandingkan n i++. If array i lebih besar, terbesar sama dengan array i. Terus kode terbesar yang fungsinya untuk mencari variabel terbesar.